Ini seri khusus dan aku akan coba sharing terkait Discord productivization. Nah, nanti mungkin kalau untuk kenapa aku buat konten ini, ya teman-teman bisa nanti lihat di video yang lain. Nah, kemarin ya aku coba utak-atik AI gitu kan. Jadi ini latihan spontan untuk belajar storytelling. Jadi memang ini storytelling yang spontan. Jadi memang aku belum baca pertanyaan-pertanyaannya. Nah, cuman aku coba jawab pertanyaan-pertanyaan AI dari brief yang coba aku search. Oke. Nah, sebenarnya pertanyaan ini memang ditujukan untuk komunitas Discord ya, bukan komunitas-komunitas lain. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada ada komunitas di Telegram, WhatsApp, grup-grup yang sejenis gitu, mungkin teman-teman bisa coba terapkan tips yang aku share. Langsung aja. Pertanyaan pertama, biasanya orang fokus promosi server, tapi apa ya daya tarik rahasia biar orang betah nongkrong di server kita? Bukan cuma join terus pergi. Jadi ini kalau pertanyaannya tuh apa yang bikin orang itu betah gitu kan? Yang bikin orang betah di komunitas Discord itu ya karena sharing sebenarnya, karena sharing dan memang dari penyedia server itu menarik gitu. Jadi kalau misalnya tidak menarik ya orang pasti bosan dan pergi. Mungkin teman-teman yang punya server Discord pernah ngerasain ada orang yang keluar masuk server, habis itu ya cuma numpang join, habis itu mereka itu nggak tahu mau ngapain di dalam. Itu bisa jadi indikasi ya buat servernya mungkin nggak menarik gitu kan. Atau misalnya servernya itu hanya sekedar nge-share kerandoman gitu, tapi nggak ada tujuan. Sebenarnya server Discord ini dibangun itu untuk apa? Ya mungkin nanti akan dijawab di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi nanti mungkin ada pemantik-pemantik dari pertanyaan selanjutnya. Mending kita langsung aja ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kita sering lihat server Discord rame karena game atau topik viral. Kalau topik server kita biasa aja, gimana caranya bikin orang tetap penasaran dan aktif ngobrol? Jadi gini, tadi kan aku sebutkan server Discord itu menarik. Sebenarnya apa sih yang bikin menarik? Yang bikin menarik itu adalah di dalam situ, satu, ada orang terkenal, ada influencer gitu kan. Cuma masalahnya kan para influencer dan juga orang-orang terkenal ini mungkin sebagian dari mereka mungkin hanya tertarik sama orang-orang yang aktif. Jadi ini ada dua sisi ya. Dari sisi influencer atau memang volunteer sama member biasa. Nah, member biasa ini gitu, kalau misalnya mereka join tapi hanya sekedar ya untuk kesenangan pribadi, tapi mereka juga nggak punya tujuan yang mau dicapai, atau mungkin sekedar lihat-lihat aja, ya kita cuma mendapatkan apa yang kita pengen gitu kan. Tapi kalau misalnya kita itu punya kontribusi, pengen upgrade skill gitu, pengen belajar gimana sih caranya jadi influencer, gimana sih caranya biar selevel dengan admin atau staff di Discord ini, ya caranya kita harus punya karya. Makanya itu kan kalau member biasa itu masuk di grup-grup itu kan ya mereka cuma numpang doang, numpang main doang, atau numpang spam konten-konten mereka, ya sudah gitu kan, tidak akan terjadi istilahnya upgrade gitu. Biasanya kan kalau misalnya member biasa mau jadi luar biasa, extraordinary, ya mau nggak mau mereka harus terjun gitu. Coba join VC gitu kan, ajak ngobrol. Ya mungkin awalnya itu sungkan karena kita siapa, bukan siapa-siapa. Aku juga pertama kali join di Discord itu ya bukan siapa-siapa, tapi ya karena memang aku punya value, punya karya. Misalnya aku seorang desainer grafis dan aku juga ya punya akun-akun Instagram, punya portofolio, ya aku nge-share gitu kan. Jadi kita punya spam yang valuable gitu. Pertanyaan ketiga, admin dan moderator kan kayak polisi server, tapi gimana caranya biar mereka juga jadi teman yang asik diajak ngobrol, biar server nggak kaku? Kembali lagi ke si polisi servernya ini. Ini saran ya buat teman-teman yang punya server Discord. Member-member baru itu akan selalu datang join gitu kan. Nah, banyak sekali yang aku temui di beberapa server itu,
perlakuan untuk member-member baru ini itu kurang maksudnya gini, setidaknya itu ada event rutin gitu kan, mungkin sebulan sekali atau 2 pekan sekali, itu mungkin buka stage yang khusus untuk ngajak member-member baru. Nah, setiap teman-teman itu mantau kan, polisi ya, lihat di channel itu setiap ada member-member baru, lihat itu siapa yang hadir, ya itu dipresensi gitu kan. Nah, ini sayangnya gitu kan buat kalian yang member-member akun second account gitu kan, cuma menyamar ya itu nggak akan dilirik gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalian itu suka ganti foto profil atau ganti nama gitu ya, berarti kalian itu tidak sehat untuk berinteraksi sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalau mau berkolaborasi, kalian mau naik level gitu kan, ya kalian harus menunjukkan siapa diri kalian gitu. Kalau misalnya kalian mungkin kriminal, pernah bikin kesalahan di server lain, ya bisa jadi itu kalian yang suka ganti-ganti foto profil. Ya nggak semua, oknum lah. Nah, kalau untuk polisi server, ya server itu dipantau. Banyak server Discord punya channel khusus, tapi seringkali sepi kayak kuburan. Ide acara atau kegiatan apa yang nggak ribet tapi bisa bikin channel itu hidup lagi? Sebenarnya ini dikembalikan lagi dari visi misi dari yang punya server. Jadi kalau influencernya itu punya tujuan, harusnya setiap channel-channel itu punya influencernya. Misalnya channel masak memasak, nah berarti harus ada satu orang influencer yang dia itu aktif di situ, bagi resep makanan, bagi tips dan trik soal perdapuran. Atau misalnya channel desain grafis, ya harus ada influencernya gitu. Nah, influencernya itu ya fokus di channel khusus itu, yang dia itu membagikan tips-tips desain, karya-karya. Bahkan ya kalau influencernya punya channel YouTube, ya dia mereview semua karya-karya yang disediakan gitu kan, atau karya-karya dari member-member yang join di sana. Kalau misalnya tidak dilakukan itu, ya wajar aja sepi. Dan sebenarnya gini, harusnya para influencer itu mulai berpindah gitu kan, dari influencer pindah menjadi manajer. Nah, supaya bangku-bangku kosong influencer ini akan diisi sama member-member baru yang tumbuh. Jadi memang influencer naik tingkat jadi manajer, dan para influencer ini bangku-bangkunya ini yang kosong ini, nah kita harus melatih atau misalnya membentuk influencer-influencer baru supaya ya regenerasi itu tetap ada. Kalau enggak, ya cepat atau lambat ya server akan sepi gitu, dan akan kehilangan follower, kehilangan pendatang. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada member baru yang pendiam, apa ya cara halus buat ngajak dia ngobrol tanpa bikin dia risih atau malah kabur? Nah, kalau menurutku ini influencernya mau nggak mau harus terjun langsung. Bisa DM atau ya, jadi gini, staff Discord itu kan punya ini ya, punya teman yang istilahnya akrab atau mungkin jadi tim gitu kan, jadi tim. Nah, mereka lah yang ditugaskan untuk nge-DM orang-orang pendiam ini gitu kan. Mungkin yang pendiam-pendiam ini sungkan untuk open mic gitu kan. Nah, mereka tahu-tahu join. Bagi yang di dalam dari pihak staff atau mungkin dari member yang lain yang sudah terbiasa ngomong, nah itu disapa, halo siapa gitu, dari mana gitu, udah berapa lama join di sini gitu, ya tanya-tanya, kenalan gitu, aktivitasnya apa. Nah, sayangnya kan kalau misalnya member-member pendiam ini tuh dia join di server yang di ruang VC itu memang lagi fokus ngegame, ya mau nggak mau ya cuma bisa diam aja gitu, kecuali ikut nimbrung ngechat. Jadi itu sih. Pertanyaan selanjutnya, selain ngobrol teks, ide kegiatan barengan apa yang seru di Discord biar member gak cuma baca chat tapi juga melakukan sesuatu bersama. Ya semua berawal dari eventnya apa gitu kan. Eventnya apa, siapa yang akan berkontribusi. Nah, masalahnya kita harus menemukan member-member yang mereka itu mau untuk kontribusi. Nah, dan itu harus ditemukan di awal. Makanya kan faktor why dari kenapa Discord ini berdiri, kenapa server ini berdiri, kemudian indikator keberhasilan, supaya indikator keberhasilan dari server Discord ini biar sukses itu apa gitu. Apakah jumlah member yang banyak itu menunjukkan sukses server Discordnya? Ya belum tentu gitu. Karena kalau misalnya influencernya mati gitu kan, nah terus mau dikemanakan server Discordnya? Nah, masalahnya kan kita butuh member yang dia itu loyal. Nah, untuk mencari yang loyal, Anda itu sekompeten apa sehingga member Anda itu loyal gitu. Dan jangan sampai
teman-teman itu punya server Discord itu nyebelin. Aku pernah join di satu server Discord itu, yang bikin aku sebel itu aku baru join, aku langsung disuruh-suruh gitu. Aku langsung disuruh-suruh, bahkan aku langsung diminta jadi admin. Aku disuruh, dia itu ngucapin kalimat-kalimat kasar ya, ya nggak usah aku sebutin ya, teman-teman tau lah, ya itu cukup toksik. Kita belum kenal gitu kan, belum saling ngobrol, DM pun enggak gitu ya, tahu-tahu dia minta aku jadi staff gitu kan untuk ngurus server. Nah itu satu ya, attitude itu harus dijaga. Kita sering lihat server Discord yang membernya itu-itu aja. Gimana caranya menarik perhatian orang baru yang bahkan belum tahu kalau server kita ada? Komunitas itu harus punya produk value, dan itu harus jadi aset gitu kan, aset yang kalaupun kita itu sudah berhenti, asetnya itu tetap nyata. Nah makanya kan aku selalu menyarankan pada teman-teman itu, kalau kalian itu punya konten harus punya arsipnya gitu kan, entah itu dalam bentuk YouTube atau mungkin Spotify atau mungkin media-media lain yang bisa dijadikan sarana untuk arsip kegiatan-kegiatan event di Discord, ya itu silakan. Nah itu nanti akan dilihat, apalagi ya kalau misalnya influencer di dalamnya itu semakin lama semakin terkenal, itu akan menambah value dari server Discord gitu.